Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulis Faiza Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang urgensi media pembelajaran, yang dimana dosen pengampunya adalah Ustadz Rahnal SPDI MPDI. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pengertian media pembelajaran. Menurut beberapa pendapat, yaitu menurut Gelas dan Eli yang dikutip oleh Azhar Arsyad, yang kedua menurut Kritikos yang dikutip oleh Daryanto, dan yang ketiga menurut Sharham. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.
Fungsi media pembelajaran. Ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Tentunya kita tahu bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi, ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak, ada materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud antara lain berupa globe, grafik, gambar, dan sebagainya. Materi ajar dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar dipahami oleh siswa. Tanpa bantuan media, maka materi ajar menjadi sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa. Hal ini akan semakin terasa apabila materi ajar tersebut abstrak dan rumit atau kompleks. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melincirkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar siswa dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar siswa dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sekarang Anda menelaah sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa, serta dapat memperkaya wawasan peserta didik. Menurut Levy dan Lenz, pada tahun 1982, itu karena media pembelajaran khususnya media visual memiliki 4 fungsi, yaitu pertama, fungsi atensi, yaitu dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi dan pelajaran. Yang kedua, afektif, yaitu dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu memperlancar tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi compensation, yaitu dapat mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau secara verbal. Manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran secara umum memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Manfaat media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, manfaat media pembelajaran secara khusus menurut Sujana dan Rifai, yaitu yang pertama, menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. Yang kedua, makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta
tercapainya tujuan pengajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan atas komunikasi verbal melalui kata-kata lain. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar, tidak hanya mendengarkan tetapi juga mengamati, mendemonstrasikan melalui melakukan langsung dan memerankan. Menurut Hamalik, media pembelajaran yaitu yang pertama, mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Media pembelajaran menurut Camp dan Dayton dalam bukunya Azhar Arsyad 2002-21, yaitu yang pertama, penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran bisa lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik, dan pengetahuan. Keempat, lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan dan sistem pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan kemungkinannya dapat diserap oleh siswa. Yang kelima, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. Yang keenam, pembelajaran dapat diberikan kapan di mana diinginkan atau diperlukan, terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Yang kedelapan, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Beban guru untuk menjelaskan yang berulang-ulang mengenai isi pembelajaran dapat dikurangi, bahkan dihilangkan, sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek penting lain dalam proses belajar mengajar. Urgensi media pembelajaran. Dalam tahun-tahun belakangan ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam pembelajaran ke arah paradigma konstruktivisme. Menurut pandangan ini bahwa pengetahuan tidak begitu saja bisa ditransfer oleh guru ke pikiran siswa, tetapi pengetahuan tersebut dikonstruksi di dalam pikiran siswa itu sendiri. Maksudnya adalah guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa, tetapi yang lebih diharapkan adalah bahwa pembelajaran berpusat pada siswa. Dalam kondisi seperti ini, guru atau pengajar lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi, siswa atau pembelajar sebaiknya secara aktif berinteraksi dengan sumber belajar berupa lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah guru itu sendiri, siswa lain, kepala sekolah, petugas perpustakaan, bahan atau materi ajar, dan berbagai sumber belajar serta fasilitas.
Batitik tolak dari kenyataan tersebut di atas, maka proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Penyampaian pesan ini bisa dilakukan melalui simbol-simbol komunikasi berupa simbol-simbol verbal dan non-verbal atau visual yang selanjutnya ditafsirkan oleh penerima pesan. Kritikos 1996. Sepuluh urgensi media dalam pembelajaran secara umum yaitu: pertama, meminimalisir terjadinya penyimpangan; kedua, menjadikan pembelajaran lebih efektif; ketiga, meningkatkan daya tarik dan minat siswa; keempat, proses pembelajaran menjadi lebih asik; kelima, mengatasi berbagai keterbatasan; keenam, interaksi yang terjalin antara guru dan murid menjadi lebih intens; ketujuh, mengembangkan kreativitas; 8, meningkatkan motivasi; 9, menjaga relevansi dengan tujuan belajar. Yang terakhir, membantu murid berkonsentrasi.
Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.